السلام عليك أحبتي يا حبيبي، السلام عليك طه يا طبيبي، السلام عليك أحمد يا حبيبي. رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قوي الإسلام المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأسر والمعاندين يا رب اختم لنا منك بخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر الحاضرين sidang Jumat rahimakumullah. Sebagaimana biasa, marilah kita bersama-sama
meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan diri dari larangan-larangan Allah. Kata orang bijak bahwa ketakwaan itu seperti orang berjalan di tanah lapang yang penuh dengan duri, yang penuh dengan kerikil-kerikil yang tajam. Oleh karena itu, orang yang akan melewati tanah lapang itu, dia harus berhati-hati. Jangan sampai kakinya terinjak oleh duri ataupun kerikil-kerikil yang tajam itu. Dalam kehidupan, manusia itu juga akan berhadapan dengan gangguan-gangguan, yaitu gangguan berupa syahwat, berupa larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Permusuhan antara manusia dengan setan itu sudah muncul semenjak zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Godaan syaitan itu sangat berwarna-warni. Dari janji-janji syaitan yang demikian muluk-muluk, tapi janji-janji yang kosong, ataupun memperlihatkan sesuatu yang kemaksiatan dibungkus dengan keindahan-keindahan, ataupun juga membentak-bentak ataupun mengintimidasi manusia. Kalau seandainya tidak demikian, dia akan demikian. Ada sekitar 20 macam cara-cara setan itu memperdaya Bani Adam, sebagaimana apa yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Orang yang berbahagia adalah orang yang sanggup untuk menghadapi godaan-godaan syaitan dalam berbagai macam bentuknya itu. Mereka yang sanggup untuk menghindarkan diri dari godaan syaitan, mereka itulah yang akan berbahagia, beruntung baik di dunia sampai di akhirat nanti itu. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu berpihak kepada kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada kemauan syaitan. Allah sangat berterima kasih apabila ada hamba-hambanya selalu berpihak kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah, tema kita pada hari ini adalah at-ta'awun 'alal bir, ataupun saling tolong-menolong dalam kebaikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang al-birru itu apa. Kata Nabi, al-birru matma'annat ilaihin nafs. Matma'annat ilaihin nafs. Kebaikan itu adalah sesuatu yang apabila orang melakukannya, dia merasa tenang, dia merasa damai. Orang kalau akan melakukan satu perbuatan yang bagus, maka hatinya cocok. Oleh karena itu dia merasa tenang, merasa damai, dan itulah yang menjadi indikator daripada satu kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memasang chip yang sangat halus di dalam hati seseorang, yang dengan chip yang ada di dalam hati itu, seseorang bisa menakar akan pekerjaan yang akan dia lakukan. Apakah pekerjaan itu baik ataupun pekerjaan itu buruk. Kalau seandainya pekerjaan itu baik, maka hati nurani yang bagus, hati nurani yang masih cesplong, masih murni, maka hati nurani akan berkata bahwa ini pekerjaan bagus.
Tapi manakala hati nurani itu mengatakan tidak, maka itu berarti itu adalah merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengatakan istafti qalbaka, mintalah fatwa kepada hati nuranimu, karena hati nurani itu tidak bisa dibohongi oleh apapun juga. Ini merupakan salah satu penjelasan dari Nabi bahwa al-birru madma'annat ilaihin nafs. Pada riwayat yang lain Nabi mengatakan al-birru husnul khuluqi. Yang namanya albir, kebaikan yang demikian luas, itu adalah bagusnya budi pekerti. Nabi bisa memberikan satu ringkasan yang sangat padat sekali, yang sangat berarti dalam kehidupan kita. Yang namanya albir itu adalah bagusnya budi pekerti. Dan memang kalau kita lihat di dalam kehidupan kita dewasa ini, macam-macam albir, macam-macam bagus-bagus. Tapi yang paling puncak itu adalah husnul khuluq, ketakwaan kepada Allah dan etika, norma-norma, ahsanul akhlak, akhlak yang bagus. Dua hal itulah yang masih paling banyak menyebabkan orang itu masuk surga. Kalau kita lihat, kalau seandainya ada orang kaya tapi kekayaannya itu tidak dipuncaki oleh etika, maka orang tidak akan terkesan dengan kekayaannya itu. Kita lihat misalnya Qarun, salah satu dari kaumnya Nabi Musa, yaitu dari bangsa Israel, mempunyai kekayaan yang berlimpah ruah. Gudang-gudangnya ribuan. Kunci-kunci gudangnya saja kalau dikumpulkan tidak bisa dibawa oleh orang-orang yang kuat-kuat itu. Wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Tapi Qarun ini tingkah lakunya tidak bagus, etikanya tidak bagus. Dia merasa bahwa kekayaan ini adalah merupakan hasil daripada kecerdasan otaknya itu. Qarun, dia tidak ingat bahwa gandum-gandum yang mengisi di gudang-gudang itu adalah karena berasal dari tanah, berasal dari bibit-bibit gandum, berasal dari air. Semuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanah yang ditanami gandum itu adalah milik Allah. Gandum bisa tumbuh itu juga karena Allah. Air yang mengaliri itu juga air dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "A'antum anzaltum minal muzni am nahnul munzilun? A'antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un?" Apakah engkau merasa bahwa yang menurunkan hujan itu kamu? Kan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu? Apakah kamu? Bukan. Tapi Qarun ini akhirnya merasa sombong, merasa paling cerdas. Akhirnya pada satu saat Qarun ingin memperlihatkan kekayaannya. Dia berpakaian-pakaian yang sangat bagus sekali di tengah kemiskinan masyarakatnya itu. Sehingga akhirnya orang-orang miskin, ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin 'azim. Andaikan aku mempunyai kekayaan seperti Qarun. Berbeda dengan waqala alladziina utul 'ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa 'amila shalihan wa la yulaqqaha illa as-sabirun. Celaka kamu hanya melihat sesuatu dari lahiriahnya semata. Oleh karena itu bumi tidak rela, air tidak rela, Allah tidak rela dengan perilaku dari Qarun yang merupakan prototip daripada orang kaya yang tidak mau bersyukur, orang kaya yang tidak beretika. Maka Allah
menjatuhkan sanksi yang sangat berat sekali. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ard fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Tanah yang dijadikan pijakan oleh Qarun akhirnya ambles dan semua kekayaannya akhirnya hancur. Masyaallah hadirin rahimakumullah, ini merupakan satu pelajaran bagi mereka-mereka yang mempunyai kekayaan tapi mereka sombong dan tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah seorang pejabat yang mempunyai jabatan yang luar biasa, yaitu Fir'aun. Fir'aun itu juga mempunyai jabatan yang sangat tinggi, bahkan sangat tinggi, sangat tingginya. Fir'aun malah mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Malakum min ilahin ghairi, tidak ada Tuhan selain diriku sendiri. Orang kalau sudah mencapai puncak dari kehidupannya, maka dia kadang-kala tidak sadar bahwa semua kekayaan itu adalah berasal dari Allah, jabatan itu adalah berasal dari Allah. Allah berfirman, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Jabatan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di tengah kejayaan Raja Fir'aun malah justru menindas rakyatnya. Inna Fir'auna 'ala fil ard وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. Mencerai-beraikan masyarakatnya, dia merasa diri paling tinggi sendiri, dan yastad'ifu ta'ifatan, membikin satu kelompok menjadi kelompok-kelompok yang lemah, membunuhi anak-anak dari Banu Israel, anak-anak lelaki Banu Israel, karena khawatir jabatannya, kekuasaannya akan hancur. Maka Fir'aun melakukan segala acara, segala upaya, sebagaimana Machiavelli, yaitu apa saja dia bisa lakukan, apa saja. Allah Subhanahu wa taala akhirnya menindas dan akhirnya menjadikan Raja Fir'aun menjadi bulan-bulanan dari ombak yang menghempas Raja Fir'aun dan seluruh yang mengiring dari Raja Fir'aun, dan akhirnya menjadi berkalang tanah, mati. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Begitu juga dengan orang yang pintar. Orang yang pintar hendaklah orang yang memuncaki dirinya dengan akhlak yang bagus. Iblis itu adalah hewan ataupun makhluk Allah yang sangat pintar sekali. Sehingga di dalam satu riwayat bahkan iblis pada awalnya itu adalah menjadi salah satu dari anggota malaikat. Tapi karena kepintarannya dia menjadi sombong. Pada waktu malaikat disuruh menghormati Nabi Adam dengan bersujud secara hormat, karena malaikat tidak bisa menebak, menjelaskan nama benda-benda, malaikat tidak sanggup. Oleh karena itu Nabi Adam yang sudah dikandidatkan oleh Allah menjadi khalifah fil ard, diajari nama-nama benda yang pada akhirnya sangat bermanfaat bagi manusia yang hidup di dunia ini. Syaitan yang sangat pandai itu tidak mau, fa'aba wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara. Dia enggan, dan ditambah lagi istakbara wa kana minal kafir. Takabur, sombong, karena dia merasa bahwa dia lebih hebat daripada Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah, lihat, yang berada di bawah, sementara dia diciptakan dari api, merasa dirinya lebih hebat lagi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan satu keputusan
bahwa setan, iblis, dan mereka-mereka yang mengikuti di belakangnya itu pasti akan masuk neraka. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Oleh karena itulah akhlak itu menjadi puncak daripada apapun. Bagi pejabat yang punya akhlak akan selalu dikenang oleh masyarakatnya. Orang yang kaya dengan kekayaannya dan dipuncaki dengan akhlak, datang mendatangi orang-orang miskin, membagikan hasil daripada kekayaannya itu, maka orang miskin akan mengeluh-elukan terhadap orang-orang yang semacam itu. Begitu juga orang-orang yang pandai dan pintar, hendaklah jangan memuncaki dirinya dengan akhlak. Akhlak itu adalah menjadikan orang menjadi indah. Bahkan apabila orang itu orang yang fakir miskin, kalau seandainya dia akhlaknya bagus, maka orang juga akan tertegun, orang juga akhirnya sangat berkesan terhadap orang itu. Jadi dengan akhlak itu manusia akan menjadi berarti. Tirulah akhlak Allah Subhanahu wa taala. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu Rahman dan Rahim, ya kita harus kasih sayang. Kalau Allah itu Ghaffar, kita juga harus memaafkan. Kalau Allah itu adalah yang selalu memberi karim mulia, kita juga memberi juga kepada orang lain. Orang yang berakhlak seperti akhlaknya Allah, itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Oleh karena itulah mari kita bersama-sama menciptakan akhlak al-karimah, dimulai dari diri kita sendiri, pada keluarga kita. Kita ajari anak-anak kita dengan akhlak yang bagus, akhlak yang sebagaimana yang dijalankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Kita ini kegiatan pembangunan sudah luar biasa dalam bidang fisik. Dalam bidang fisik itu sudah luar biasa. Di kota Cirebon juga semakin hari semakin ramai. Tapi yang kita lihat itu adalah bangunan-bangunan fisik. Yang kita inginkan itu adalah bahwa bangunan fisik itu harus selalu disertai dengan bagaimana kita membangun akhlak al-karimah, membangun bagaimana suasana batin kita, bagaimana ruang spiritualitas kita itu juga dengan baik. Kita ingin agar supaya kota Cirebon yang dimulai dari Syekh Syarif Hidayatullah itu warna-warna keislaman itu bisa terus muncul dimanapun juga. Kita masih terayomi oleh didikan daripada Syekh Syarif Hidayatullah yang mempunyai peninggalan yang sangat besar sekali, bukan dari bangunannya tapi dari segi untaian kata-katanya ataupun perilaku-perilakunya yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Kita selaku masyarakat Cirebon sudah tentu ingin agar supaya membangun Cirebon dengan lebih maju lagi, tapi juga dengan lupa akhlak al-karimah harus selalu bersama dengan kita. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم صلوا على نبيكم نبي الرحمة الرحمات المهداة فقد أمركم بذلك في كتابه الكريم.
فقال عز من قائل إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ووالاه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والزلازل والمنكر سوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر من الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الفاتحة العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله. بسم الله الحمد لله يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ولا كل إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم صل وسلم في